Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, malam ini mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram, kitab nikah karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana kita telah masuk bab yang baru, yaitu bab al-khulu, gugat cerai. Bab al-khulu yaitu gugat cerai. Saya akan bacakan, ada di sini kali penomoran hadis di buku saya ada 4. Ya, 4 hadis sekaligus kita bahas tentang masalah khulu atau gugat cerai. Saya bacakan hadis dan artinya, baru kita akan lihat penjelasan ringkas dari Minha al-Alam fi syarh Bulughul Maram, fi syarhi Bulughul Maram, dari kitab Minha al-Alam karya Syekh Abdullah Fauzan tentang permasalahan hukum khulu atau gugat cerai ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qaisin atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidina alaihi hadiqatah? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafaznya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mentalaknya. Nabi SAW meminta kepada Thabit untuk mentalak istrinya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu anna imra'ata Thabit bin Qais ikhtala'at minhu faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan. Menurut riwayat Abu Dawud dan hadis ini hasan, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini, di mana Imam Tirmidzi mengatakan bahwa istri Thabit bin Qais meminta cerai kepada beliau. Lalu beliau menetapkan masa iddahnya 1 kali masa haid. Ya, 1 kali masa haid. Itu untuk masa iddahnya. Dan kita akan lihat penjelasannya. Dalam riwayat dari Amr bin Shu'aib, dari kakeknya, dari bapaknya, dari kakeknya, menurut riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Thabit bin Qais kana damiman wa ana imra'atahu qalat laula makhafatullah idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhi. Menurut sebuah riwayat Ibnu Majah dan Syu'aib,
dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Sabit bin Qais itu jelek rupanya. Dan istrinya berkata, seandainya aku tidak takut murka Allah, jika ia masuk kamarku, aku akan meludahi wajahnya. Istrinya bilang sendiri, aku akan meludahi wajahnya. Kemudian dalam riwayat Ahmad dari hadis Sahal bin Abi Hathamah Asmah, wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam. Menurut riwayat Ahmad dari hadis Sahal bin Abi Hathamah, itu adalah permintaan cerai yang pertama dalam Islam. Itu permintaan cerai pertama dalam Islam. Dilakukan oleh siapa tadi? Ya, tentang hadis Sabit tadi. Jadi kalau dikatakan ada yang mengalami khulu', ya, wa kana dzalika awwala khulqin, yaitu gugat cerai yang pertama dalam Islam, yaitu dalam kisah ya Sabit ibnu Qais ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa faedah hadis dari masalah khulu ini. Hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya khulu, gugat cerai, jika memang ada sebab. Para ulama menyatakan pensyariatan khulu ini ada, gugat cerai ini ada. Bahkan tentang masalah ini ada ijma di dalamnya, kesepakatan. Kecuali di situ ada ulama yang berpendapat berbeda. Ada Bakar bin Abdullah Al-Muzani At-Tabi'i, seorang tabi'in. Dikatakan tadi para ulama itu bersepakat tentang poin ini, yaitu tentang disyariatkannya khulu atau gugat cerai. Kecuali di sini ada Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'in, dan yang lainnya. Jadi dalil pengecualiannya dari yang haram ini lebih ketat lagi. Namun yang jelas ya tentang khulu, kalau tidak ada sebab tidak dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, di sini jadi dalil bahwasanya wanita jika dia tidak suka pada laki-laki dan takut dia itu tidak dapat menunaikan hak-haknya, maka istri semacam ini bisa minta khulu. Istri semacam ini bisa minta khulu. Kemudian, kalau tadi faedah dari hadis sebelumnya itu bahwasanya wanita dilarang, bahwasanya wanita jika dia dapati suami yang tidak dia sukai dan tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka boleh wanita itu menuntut talak atau menuntut gugat cerai atau khulu. Kemudian di sini juga jadi dalil bahwasanya khulu itu mesti ada, kalau khulu itu terjadi mesti ada sesuatu yang dibayar. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, ada enggak ya kobungnya yang dulu dia serahkan lebih lama, ya sudah serahkan sebelumnya, itu diminta untuk dikembalikan. Jadi diminta ketika gugat cerai ini dikembalikan kebunnya. Jadi nanti ada keputusan pengadilan untuk masalah tadi, mana yang mesti dikeluarkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di sini jadi dalil bahwasanya suami boleh mengambil apa yang ada pada istrinya berupa mas kawin tanpa ada tambahan di sini maksudnya. Jadi kalau gugat cerai maka bisa dituntut mahar yang dulu pernah diserahkan. Dan di sini juga jadi dalil bolehnya khulu pada masa haid atau pada masa suci setelah disetubui. Ini berbeda dengan masalah ya. Ini berbeda dengan masalah talak. Kalau talak tidak boleh mentalak istri pada saat haid, juga tidak boleh mentalak istri ketika suci namun sudah disetubui. Wallahu a'lam bishawab. Intinya untuk masalah gugat cerai seperti itu dibolehkan, namun harus ada sebab. Tidak bisa seorang istri itu
tanpa ada sebab, atau bahkan mungkin karena sebab orang ketiga yang mungkin dia rasa lebih baik, akhirnya dia minta gugat cerai pada suami. Hati-hati, tetap kita mesti bertakwa pada Allah sehingga meninggalkan hal yang diharamkan. Ya, itu istilah tentang apa tadi? Gugat cerai atau khulu. Insya Allah pertemuan besok malam kita bahas tentang talak. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bisa lewat chat, bisa lewat komentar yang ada di YouTube ataupun dengan resen. Begitu pula bisa lewat telepon langsung. Sambil saya terima telepon, saya baca dulu komentar di YouTube. Apakah air mani yang berada di suatu tempat atau rumah bisa menjadikan tempat itu sarang jin? Jika iya, bagaimana cara menghilangkannya? Tidak ya. Saya sudah jelaskan, kok ini sekarang pertanyaan ini seputar jin-jin semua ya. Karena menyatakan seperti ini sebagai sarang jin itu butuh dalil. Karena ini perkara gaib. Maka jangan terlalu percaya pada tukang ruqyah. Tukang ruqyah atau mungkin ada jin yang bicara kemudian kita percaya kayak begitu. Tetap kalau itu dijadikan amalan harus memandang pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ketika baca Al-Fatihah ayat terakhir dengan bacaan sir, bolehkah baca dengan ambil nafas 2 kali? Ketika nafas tidak kuat, pokoknya ulangi lagi dari awal batas tadi. Ya, misalnya ini 1 ayat, kalau tidak kuat balik lagi dari awal gitu. Dan insya Allah bisa dilakukan untuk surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ketika bacaan sir saya merasa tidak kuat karena tanpa suara. Ya tetap jalani sunnah ya. Kalau memang tidak ada suara ya itu karena jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jika suami berutang tanpa seizin istri padahal bukan untuk kebutuhan pokok, beli mobil misalnya, ya kemudian seorang suami konsisten membayar, baru cerita ke istri. Nah, ini suami tidak pakai perhitungan ya. Harusnya dia punya banyak perhitungan untuk hal ini. Bagaimana hukumnya aplikasi Snapchat? Kita kirim foto struk barang di aplikasi tersebut, kemudian kita mendapatkan koin. Kalau tidak ada investasi besar, tidak ada masalah. Ya, selama tempatnya itu tidak situ ada aplikasi Snapchat, terus kita kirim foto struk belanja di aplikasi tersebut, kemudian kita mendapatkan koin. Koin tadi ini bentuk pelayanan dari yang punya jualan ya, maka sah saja atau dibolehkan. Apakah harus dilakukan oleh sang istri? Jazakumullah khairan. Apa ini kelanjutannya sebelumnya? Apakah jika saya berutang tanpa seizin istri padahal bukan untuk kebutuhan kebutuhan pokok keluarga, beli mobil misalnya, kemudian saat suami kesulitan bayar baru kemudian cari ke istri? Baik, sebentar saya pending dulu. Baik, dari Zoom silakan untuk bertanya. Baik Ustaz, saya panggilkan yang raise terlebih dahulu. Silakan Ibu Ina Chun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Biasa kesehatan kita semua. Ustaz, mohon izin tanya, boleh nggak nanya di luar boleh. tema? Boleh, kalau malam boleh bayar tema. Iya, boleh. Ya. Alhamdulillah, saya kebetulan alhamdulillah kemarin ini katakanlah saya bukan berulang tahun ya, saya kemudian anak laki-laki saya memberi saya hadiah cincin emas. Boleh nggak Ustadz itu dipakai cincin emas itu, atau kalau memang saya bilang udahlah hadiahnya umroh aja deh, lalu dia bilang wah kondisinya lagi seperti ini, bagaimana kalau beli emas saja dulu, nanti kalau memang sudah tiba waktunya umroh baru nanti dijual. Yang penting niat saya sudah bisa memberikan itu. Boleh nggak Ustadz? Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua,
boleh nggak minta cerai kalau suaminya miskin? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa minta cerai, Bu? Miskin Ustaz, gajinya udah nggak banyak lagi, duitnya udah nggak banyak lagi, kan nanya. Kalau suruh sabar gimana? Ya nggak apa-apa, sekarang kan lagi belajar agama, makanya nanya sama Ustadz gitu. Salah nggak? Kalau memang salah, Nggak salah, memang salah, bukan alasan, banyak sabar. oh insya Allah. Terus yang pertama tadi dapat hadiah apa? Hadiah emas dari Tapi anak. pas dari anak acara laki-laki. apa, Bu? Katakanlah saya usianya genap 50 tahun, terus anak saya kasih hadiah, dia baru gajian, dia bilang ini saya kasih hadiah ya, gitu, karena dia sudah janji. Saya bilang hadiahnya umroh aja, kalau umroh nanti aja, beli aja deh emas, gitu. Boleh nggak menyimpan emas, Ustaz? Masalahnya bukan itunya, Bu. Menyimpan emas boleh, masalahnya acara ulang tahunnya itu loh. Oh, jadi harusnya setiap kapan-kapan aja. Misalnya dia baru terima gaji, lalu dia mau membelikan saya, itu boleh. Jadi tidak disangkut pautkan dengan. Iya, betul. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Dijual lagi? Enggak juga, sudah terlanjur diterima ya sudah. Ini masalah edukasi untuk masalah ulang tahun tadi itu. Ulang tahunnya masalah, Bu. Oh, jadi kalau mau ngasih aja gitu. Nggak Ngasih usah aja, disangkut pautkan tidak dengan usah hal tadi. disangkut pautkan dengan ulang tahun. Oh, siap. Tapi kalau sudah terlanjur ya disimpan saja Ustadz kan? Ya, Dipakai boleh dipakai. boleh eman-eman, Bu. Oh iya. Sayang. Ya, Jadi pakai jadi aja. Ustadz. Artinya kita boleh memakai emas ya perempuan ya Ustadz ya? Boleh sekali, yang tidak boleh laki-laki, Bu. Oh siap. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Selanjutnya silakan Ummu RR. Silakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Monggo. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sebaiknya sikap wanita yang masih masa iddah suaminya meninggal Ustaz? 4 bulan 10 hari. Yaitu Ustaz, kesehariannya bagaimana? Keluar rumah kah boleh? Atau tetap berdiam di kamar aja? Tetap diam di kamar, di rumah, kecuali ada kebutuhan mendesak boleh keluar. Kebutuhan mendesak itu contohnya Ustaz? Contoh, Iya. di rumah tidak ada makan, dia cari makan. Oh, begitu ya. Kalau yang tidak penting-penting banget nggak boleh Ustaz, harus tetap berdiam di rumah. Iya. Apalagi di Satu masa lagi boleh ya Ustaz? di masa saat ini kan bisa tergantikan, di rumah saja bisa pesan GoFood. Gitu. Nggih. Sekarang lebih. Ya, silakan. Yang kedua boleh Ustaz? Iya, monggo. Apakah benar hulunya seorang istri yang belum digauli suaminya hanya dengan mengembalikan maharnya aja Ustaz? Diurus di pengadilan, besarnya berapa kompensasi yang mesti diganti, atau istilahnya tadi yang saya sebut iwat, nanti sesuai dengan keputusan pengadilan. Begitu. Baik, bisa baca di chat. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminta orang tua untuk menceraikan istri keduanya yang tidak tahu memang tidak baik, yang kita tahu memang tidak baik, sedangkan ibu saya tidak pernah mengizinkan ayah saya poligami dari awal. Terima kasih. Tergantung maslahatnya ya. Kalau maslahatnya ya terpaksa cerai, ya itu pilihan yang dipilih gitu. Namun kalau tidak atau cari-cari masalah, nggak boleh. Selanjutnya, Ya. saya pernah membaca artikel Ustadz tentang talak yang menyatakan bahwa talak adalah hak suami. Betul. Sehingga jika dalam masa iddah kemudian suami ingin mengajak rujuk, maka tidak perlu keridaan istri. Iya, betul sekali. Terus? Bagaimana dengan case saya, di mana sesungguhnya saat masa iddah pihak suami sudah mengajak rujuk, tapi karena belum ada titik temu, maka saya tidak mau. Apakah berarti kami sudah rujuk sebenarnya, Ustaz? Iya, karena bukan hak ibu. Kalau ibu nggak setuju, maka gugat cerai, khulu. Ya, wanita punya hak sendiri.
Tapi kalau talak itu pokoknya hak suami. Suami yang tentukan dia mau talak, suami yang tentukan dia mau rujuk. Ya, terus ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cerai gaib itu menurut status hukumnya seperti apa ya? Cerai apa? Cerai Gaib. gaib. Gimana Ya, itu? gaib. Cara gaib. Cara Apakah mantan istri bisa menikah kembali? apa? Gimana cara gaib itu? Apa mungkin istrinya tidak ada di tempat atau gimana? Nanti terangkan dulu ya. Ya, terus. Ya. Selanjutnya, Ustadz, istri yang tidak mencium bau surga yang meminta cerai maksudnya bagaimana? Jika tidak ada alasan, maka dia tidak akan masuk surga. Namun kalau ada alasan yang benar, dibolehkan. Ini hadisnya kayak gini ya. Ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Nah, ingat tadi situ baik-baik ya. Itu jika dilakukan ketika tidak ada alasan. Baik, Ustaz. Ya. Selanjutnya, Ustaz, saya mau bertanya, masa iddah kapan dimulai? Sejak suami memberi talak atau ketika keputusan surat cerai dari pengadilan? Kalau yang resminya ya tunggu keputusan pengadilan. Namun kalau dikatakan jatuh talak, ya ketika sudah diucapkan pertama kali. Walaupun dari pengadilan belum keluar surat. Kompromi yang paling bagus hati-hatinya ya pakai apa yang dia ucapkan. Sedangkan kalau keputusan ke pengadilan untuk pelengkap saja. Jadi kalau dia ucapkan misalnya di bulan ini, bulan Safar, pengadilannya nanti di bulan Ramadan itu baru selesai. Makanya dipatokan pada bulan Safar saat ini. Terus. Ya, Ustadz, apakah dalam cerai harus ada hadir saksi? Para ulama beda pendapat. Saya punya tulisan di rumaisa.com itu ada risalah talak. Ada yang mengatakan harus ada saksi, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, apakah talak sama khuluk berbeda? Beda. Terus kalau Talak itu dari suami ya, kalau khulu dari istri. Terus? Terus kalau talak bisa diambil alih kembali juga? Terus kalau talak bisa diambil kembali juga tidak, Ustadz, maharnya? Oh, kalau talak enggak. Yang diambil maharnya itu nanti khulu, tapi tetap dengan keputusan dari pengadilan. Ya, terus. Bismillah, izin bertanya di luar tema, Ustadz. Ya. Apakah boleh copy paste nasihat-nasihat di sosial media Ya. atau tulisan-tulisan yang orangnya tentu tulisan tersebut share, namun tulisan-tulisan itu dibikin poster lagi dan di poster tersebut dicantumkan nama atau IG yang membuatnya bukan sumber. Apakah seperti ini boleh, Ustaz? Dibolehkan. Itu suatu pekerjaan yang boleh dan halal. Ya, terus. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika Wassalamualaikum. suami selingkuh dan istri meminta cerai, apakah itu sudah termasuk alasan yang dibolehkan? Bisa. Tergantung istri ini mau lanjut apa tidak dan dia memandang mana yang lebih maslahat, mau cerai atau tetap lanjut. Nanti ketentuannya di istri yang merasa dirugikan. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya adalah seorang istri yang ditinggal suami sudah 10 tahun. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Terus? Namun saya belum mengurus surat cerai. Ya. Ternyata suami sudah nikah kembali dengan menggunakan data lain. Bagaimana jatuhnya hal tersebut? Nikah suami sah walaupun dia bohong, penipu. Karena dia nikah kalau secara hukum itu syarat-syaratnya dipenuhi, dia sah. Karena walaupun dia punya istri itu ada atau tidak, ya dia tetap sah kan, dia boleh punya istri itu 2. Nah masalahnya itu istri ini yang dirugikan, ini yang ditinggal 10 tahun nih, kok suami zolim banget. Kalau dia tidak kasih nafkah, zolim berarti selama 10 tahun tadi, dan nggak berkah itu orang yang zolim seperti ini. Terus? Ada selanjutnya Ustaz, kami mempunyai seorang anak, namun suami tidak pernah menafkahi selama 10 tahun itu. Ya, dia masuk hadis Nabi SAW, cukup seseorang itu dikatakan berdosa jika dia itu melalaikan siapa yang dia nafkahi. Kafa bil mar'i isman ayyudhi'a may yakut. Cukup seorang itu dikatakan berdosa jika melalaikan atau
ya tidak memberi nafkah pada orang yang dia harusnya tanggung jawab. Terus Ustadz izin bertanya, untuk ganti rugi khuluk itu harus sesuai nilai mahar atau tidak sesuai keputusan istri nanti aja? keputusan pengadilan, makanya urus resminya di pengadilan. Sayangnya gini ya, jamaah sekalian, bapak ibu-ibu ya, kalau ada yang gugat cerai sedangkan nikahnya nikah siri, saya nggak tahu cara untuk menyelesaikan masalah gugat cerai ini, karena gugat cerai cuma bisa diselesaikan di pengadilan ya. Terus Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika ada orang hamil di luar nikah, setelah menikah lalu bercerai dan anaknya itu ikut ayahnya, apakah boleh Ustaz? Ayahnya nanti keputusan pengadilan ya. Ini kan cuma masalah ayah saya ya. Ayahnya nanti keputusan pengadilan, namun secara hukum ayahnya tetap menanggung nafkah anaknya tadi. Terus Ustaz, apakah ada amalan yang dapat membuat kita agar bisa selalu ikhlas karena Allah Ta'ala? Ketika ingin berbuat kebaikan, niatnya sudah lillahi Ta'ala, tapi kadang-kadang ria itu muncul tiba-tiba. Nah, ini butuh dilatih saja itu. Itu bukan dengan zikir atau doa tertentu ya, namun perhatian dia pada iman, pada akidah, pada tawakal dia. Terus dia yakin takdir Allah itu yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam. Lanjutnya Ustaz. Ya. Apakah wajar minta cerai kalau sifat suami kasar dan tidak mempedulikan istri? Kedua, jika istri sudah mengajukan gugat cerai di pengadilan, kemudian rujuk lagi dan kemudian menggugat lagi, apakah tidak berdosa? Coba diulang. Apakah wajar minta cerai kalau suami kasar? Suaminya kasar, ya. Gak disebutkan main pukul atau enggak ya, terus? Ya, terus jika istri sudah mengajukan gugat cerai di pengadilan, kemudian rujuk lagi, lalu menggugat cerai lagi, ya, 2 kali. Dosa? Kalau ada alasan boleh, kalau tidak ada alasan tidak dibolehkan. Ya, terus. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Assalamualaikum. Jika ada orang yang hamil di luar nikah setelah menikah lalu bercerai, ini sudah tadi Ustadz, maaf. Iya. Apakah dalam Islam dikenal adanya pembatalan perkawinan? Apakah orang tua bisa membatalkan perkawinan anaknya? Pembatalan bisa, namun ada cara tertentu ya, bukan langsung dibatalin saja. Apalagi kalau sudah nikah resmi, berarti baiknya urusnya di pengadilan agama gitu. Ya. Nah, ini Ustaz, pembatalannya karena ternyata menantunya tidak normal. Kalau itu ya bisa. Kalau menantunya tidak normal, mungkin dia ketipu. Katanya sempurna fisiknya, tapi kok tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana barang itu bisa dikembalikan, maka ini juga masalah ini bisa diselesaikan dengan cara berpisah. Ya. Oke. Saya panggil satu dari raise hand, boleh Ustaz? Ya, silakan. Silakan Elvira Syuhada. Elvira Syuhada, atau ibu atau bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari seorang ummahat. Ya. Teman yang di Pekanbaru, suaminya suka bilang talak, tapi beberapa kali sudah rujuk dan nikah ulang karena pernah bilang talak 3 kali. Kata sebagian, talaknya 3 kali itu 3 kali sekaligus atau 3 kali terpisah? Malam pokoknya sudah 3 kali lah katanya. Ya. Kata ini sekaligus kayaknya. Kata sebagian ustadz tidak jatuh talak 3, ya, talak 1. Jatuhnya talak 1. Makanya saya tanya tadi 3 sekaligus. Kalau 3 sekaligus jatuhnya talak 1. Terus? Ya, akhirnya dinikahkan lagi. Sekarang sudah talak lagi. Posisinya beliau di Riau dan beliau pengen ke Aceh, kami di Aceh, tapi masih pertimbangan anak-anaknya. Dia masih ragu. Jadi dia mencari referensi untuk menguatkannya karena dia takut berzina. Jadi sudah sering bilang talaknya. Jadi suaminya juga suka mabuk, narkoba, ke dukun. Kalau sama anaknya memang sayang banget, tapi kalau sama istrinya angin-anginan.
kadang rasanya pengen dibunuh istrinya seperti Ya Allah, itu. ya Jadi beliau sudah tidak tahan lagi sebetulnya, cuman masih bertahan karena Anak. sayang anak-anaknya. Ya, ditimbang-timbang. Kalau memang mudorotnya lebih besar, bisa cerai. Gitu ya. Dia timbang-timbang dulu. Coba istikharah. Kalau memang dia pandang ini sudah nggak bisa lagi. Bagaimana, Pak? Apa hukum? Hukum pernikahan beliaunya itu bagaimana? Kalau tadi talaknya saya hitung baru 2 kali kan? Karena talak pertama 3 kali sekaligus kan dihitung 1. Terus dia talak lagi kan baru 2 berarti. Tapi kalau udah sering nggak boleh lagi, Ustaz ya? Sudah sering ucapan sudah lebih daripada 3 ya aslinya tidak boleh bersatu. Ya Ustaz, kalau misalkan keadaannya lagi mabuk sekalipun. Kalau mabuk hilang kesadaran berarti tidak jatuh talak. Kalau mabuk masih ada sadar-sadar sedikit atau dia baru mau masuk fly atau mau masuk hilang ingatan masih boleh. Tapi kalau sudah hilang total ya maka tidak dianggap talak ketika mabuk tadi. Oh ya baik Ustaz, karena kan selain mabuk, narkoba juga, dukun juga, bisa jadi kan ada gangguan juga kan? Ya bisa jadi gangguan, bisa jadi juga tidak. Ya memang orangnya error seperti itu berarti. Oh ya, terus yang kedua Ustaz, sah tidak pernikahan yang awalnya niatnya cuma balas dendam. Jadi si laki-laki ini kesal sama perempuan ini, dia menikah dengan niat balas dendam. Tapi kemudian karena kesalihan si perempuan ini akhirnya benar-benar jatuh cinta, dan ketika perempuan ini sudah tahu alasan dia dinikahi, terus apa yang harus dilakukan perempuan ini, Ustaz? Apakah sah atau tidak pernikahannya? Sah. Tadi kan pernikahan apa tadi? Niatnya si laki-laki niat awal menikahi perempuan itu untuk balas dendam. Karena alasan apa dia balas dendam tadi? Ada 1-2 hal seperti itu. Berarti dia itu nikah untuk niat cerai. Ini para ulama beda pendapat ya. Enggak niat cerai, kan dia niatnya untuk balas dendam pertama, tapi karena seiring berjalannya waktu justru akhirnya betul-betul sayang. Betul-betul sayang atau mau betul-betul pisah? Akhirnya betul-betul sayang, Ustaz, kayak nggak mau pisah lagi. Tapi si perempuan ini ya kecewa ketika tahu dasar dia dinikahi. Ya sudah, kalau itu tinggal perbaiki saja, jangan pisah. Kalau memang dasar berikutnya itu saling menyayangi. Hukumnya Ustaz, hukum pernikahannya sah? Sah. Belum ada kata-kata cerai kan? Belum ya, sah. Oh ya, oke. Jazakillah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada, silakan Bapak atau Ibu Aat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya menuntut pihak ketiga dari semuanya karena menarik kesabaran ayah saya dikarenakan menunggak pembayaran. Aduh, suaranya nggak jelas nih. Pihak ketiga yang menarik mobil ayah saya itu sudah mau dipenjara, dan ayah saya minta 30 juta sebagai bukti material karena disita kepada pihak ketiga agar kasusnya dicabut, dan pihak ketiga tersebut langsung membayar ke ayah saya. Sampai di rumah, ayah saya memberi uang kepada saya dari uang tersebut sebesar 200.000 untuk disedekahkan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Suaramu nggak jelas ya Pak. Bisa ini, kayaknya mungkin lebih dekat ke mic sekali itu berarti. Suaranya nggak jelas, saya nggak tangkap sempurna ya. Halo? Coba ganti dulu. Maaf Pak, silakan Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Aisyah. Jadi gini Ustadz, suami anak kan kerja di salah satu instansi pemerintah. Ya. Jadi sebagai honorer, nah instansi tersebut tuh bekerja sama dengan bank konvensional. Dalam rangka? Nah, itu dia yang anak kurang paham Ustadz. Ya, Suami coba. juga masih kurang paham gitu. Ya, lanjut coba. Nah, tapi perjanjiannya itu, perjanjian instansi pemerintahnya sama bank konvensional tersebut agar gaji yang honorer ini dibayar sama bank konvensional.
Nah, Ana mau tanyakan hukum dari itu suami Ana jadinya sekarang tuh dibayar gajinya dari bank konvensional, tapi pekerjaannya nggak ada sangkut pautnya sama sekali tentang bank, tetap di pekerjaan di bagian instansi pemerintahan itu gitu Ustaz. Gimana sih Ustaz? Jadi apa tadi Ibu, PNS ya? Gimana Ustaz? Suami jadi PNS? Masih honorer. Masih honorer. Terus dia dapat apa tadi? Iya. Dia tuh terpilih, dia kayak dipilih 10 orang yang honorer. Jadi tapi perjanjiannya instansi tersebut tuh dibayar gajinya honorer ini oleh bank konvensional. Jadi gaji suami Ana ini sekarang dibayar oleh bank konvensional tersebut. Tidak dikasih keterangan itu pinjam dari bank apa bukan? Nggak tahu Ustaz. Nah, coba nanti lebih teliti periksa lebih detail lagi itu transaksinya. Ya ntar nanyanya gimana Ustaz? Maksudnya lebih detailnya yang seperti apa gitu Ustaz? Dari bank itu kasih pinjaman, nanti suruh ganti atau tidak? Oh gitu. Iya. Yeah. Oh ya, nah Ustaz. Syukuran Ustaz. Iya, Kum. Jazakallahu khair. Baik, sebentar. Ada telepon langsung? Kat. Lanjut. Zoom. Ini pertanyaan dari Bapak yang tadi bertanya, Ustadz. Iya. Yang suaranya putus. Oh, iya. Rumah yang saya tinggali riba. Saya sudah menasihati ayah untuk melunasinya, tapi dia sepertinya lebih memilih untuk membeli mobil baru. Bagaimana sikap saya, Ustadz, sebagai anak yang masih SMA? Nasihati pelan-pelan, pokoknya yang apa yang disalah banyak dimaklumi dulu. Sadarkan orang tua pelan-pelan, pokoknya jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, apalagi dia masih muda seperti nanti mengandalkan emosi di situ ya. Ya pelan-pelan dalam menyikapi orang tua. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Yang dimaksud talak 3 itu bagaimana Ustadz? Kalau hanya ngomong saya talak kamu 3 kali, apakah itu sudah termasuk talak 3? Tidak, gini, talak 3. Malam ini jatuhkan talak 1. 2 hari lagi rujuk. Masih masa iddah dia rujuk. Terus bulan depan buat masalah lagi, talak lagi dia jatuhkan, dianggap 2. Terus setelah itu 2 hari lagi rujuk. Nah, untuk rujuk ini cuma bisa 2 kali. Terus kemudian punya masalah lagi tahun depan. Habis itu talak lagi. Nah, makanya namanya talak bain. Dia harus pisah sampai perempuan ini mau balik dengan mantan suaminya. Jika dia itu berpisah dengan suami yang baru, dengan cara yang wajar, tidak dibuat-buat, baru dia bisa kembali pada suami yang dulu. Itu. Ya, selanjutnya Ustadz. Ustadz, suami saya berkali-kali selingkuh. Saya berkali-kali selingkuh. Saya maafkan, tapi akhirnya dia menceraikan saya. Sekarang keadaannya malah dia jatuh miskin. Padahal sebelumnya kaya raya. Sekarang dia tidak menafkahi anak saya, tapi dia bisa hidupi ibu dan adiknya. Bagaimana Ustadz? Apakah dia berdosa tidak menafkahi anak saya? Tidak menafkahinya, jelas sendiri, dosa sendiri itu ya. Dia punya dosa di situ. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, jika suami mentalak bisa rujuk, bagaimana cara rujuk jika yang menggugat cerai adalah istri atau khuluk? Apakah harus akad nikah ulang? Khuluk tadi itu tidak dianggap seperti talak ya, harus daftar ulang atau harus nikah ulang gitu, enggak. Khuluk tidak seperti itu. Khuluk itu gugat cerai nanti diputuskan oleh pengadilan. Kalau talak atau cerai tidak kalau benar. Jadi yang satu itu sebentar, tadi pertanyaannya apa tadi? Kok saya bawa ketuluh kok sama ini. Halo, tadi pertanyaan terakhir apa Bu? Coba diulang. Halo? Pertanyaan terakhir tadi bisa diulang Bu? Iya, saya cari dulu chatnya Ustaz. Bentar. Bismillah.
Bagaimana cara rujuk jika yang menghulu cerai adalah pihak istri atau Nah, suami? Apakah jadi hulu itu tidak ada istilah rujuk. Dia dianggap satu kali haid. Tadi nggak diberi keterangan di sini ya. tidak ada, Ustaz? Sebentar, saya takkid dulu tuh. Saya sudah punya tulisan, saya lupa dulu. Kapan gugat cerai dibolehkan, kapan gugat cerai diharamkan? Gugat cerai karena suami tidak sholat. Nah, sekarang hulu yang jelas itu beda dengan talak ya. Tapi tentang masalah kalau sudah jatuh hulu, jadinya apa kalau mau balik gitu? Nah. Jadi hulu itu gugatan cerai dengan adanya kompensasi. Itu yang kelima nih. Lagi ada yang nanya ya? Sebentar, kapan gugat cerai dibolehkan? Soalnya kalau dia itu dia bukan dianggap talak, menunggu satu kali haid, sekarang masalah rujuk lagi. Ini biasanya kembali ke pengadilan ya, karena khulu ini kan urusannya di pengadilan. Mau balik lagi berarti nanti pengadilan yang putuskan. Namun begini, di Indonesia itu setahu saya kalau orang gugat cerai, suami nggak datang-datang, maka akan surat untuk gugat cerai ini cepat keluar. Namun dianggap gugat cerai kalau di negeri kita ini dianggap talak satu, bukan dianggap gugat. Namun ujung-ujungnya diganti talak lagi. Kalau ini diganti talak berarti masih ada rujuk selama masa iddah. Kalau keluar masa iddah berarti nanti akad baru, gitu. Ini saya pakai patokan yang ada di negeri kita ya. Ya. Ada lagi? Ada, saya panggilkan dari Resen. Ya. Silakan hamba Allah. Hamba Allah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustaz, maaf lain tema. Ya. Yang tadi pagi, Ustaz, yang just tip saya belum paham. Yang misalnya gini, jika saya menjual roti nih, ditayangkan di medsos, lalu ternyata ada yang beli gitu ya. Ya. Tapi roti itu belum diproduksi dari produsennya. Jadi saya bantu orang yang memproduksi itu, jadi bantu jual. Tapi saya sudah tayangkan di medsos, ada yang beli, dia tanya sudah ada belum rotinya, belum, baru mau produksi. Kalau udah ada yang PO itu gimana hukumnya? Ustaz? Boleh, Bu. Kalau itu barang masih diproduksi, namanya istisna. Istisna itu boleh uang di muka, boleh by termin, boleh uang belakangan. Tapi dia belakangan, saya udah kasih rotinya sudah jadi, saya antarkan, lalu dia bayar gitu, nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Ada lagi, Ustaz, kalau misalnya suami itu sering, maksudnya dalam keadaan marah, mau saya ceraikan, itu maksudnya udah cerai atau belum ya? Sebentar, kalimatnya apa suami sebut? Kayaknya misalnya kan saya nasihatin dia pelan-pelan, tapi dia nggak mau terima gitu, misalnya, lalu mau saya ceraikan gitu, saya diam aja, terus dia bilang kalau mau ya udah, mau cerai apa enggak gitu, saya diam aja, dia bilangnya mau saya ceraikan gitu aja, itu udah masuk cerai belum ya? Belum. Hukumnya. Kalau kayak gini kalimatnya, Bu, dia mau emosi terus bilang saya ceraikan kamu, jatuh talak satu, Bu. Kalau misalnya saya ceraikan berarti belum, berarti itu belum tegas. Oke. Kalimat talak itu harus tidak boleh ada persepsi sana sini. Dia harus kalimatnya tegas. Kalau kalimatnya tegas, saya talak kamu, jatuh satu. Saya ceraikan kamu, jatuh satu. Oh, baik. Ya, syukur. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi.
selesaikan. Kamil, silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini di luar tema Pak Ustadz. Silakan. Anak kan udah pisah sama suami ya. Cuman anak masih mengganjal nih Pak Ustadz. Jadi waktu pas anak-anak lahir, kan mau akikah ya Pak Ustadz. Nah setelah kambingnya sudah dipesan, tiba-tiba mantan suami anak itu berubah niat Pak Ustadz. Dia bilang anak sambung saya belum akikah, jadi kambingnya paroan. Anak-anak kan laki-laki, anak sambung anak juga laki-laki. Jadi anak sambung anak satu kambing, anak-anak satu kambing. Itu gimana Pak Ustadz hukum? Sah, boleh. 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 Karena akikoh minimal itu 1. Mau 2 untuk laki-laki itu sunnah, tidak sampai wajib. Oh, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Waktu pas masih rumah tangga itu kan kita punya utang tuh Pak Ustadz masalah properti ya. Itu sampai saat ini setelah pisah kan masih ada sangkut pautnya. Itu nanti tanggung jawab siapa ya Pak Ustadz? Siapa yang berutang? Yang berutang siapa, Bu? Waktu itu suami beli buat perabotan di rumah. Terus? Utangnya sih terakhir saya kontak dia, saya tanya udah bayar atau belum, dia bilang sih belum. Ntar itu jadi tanggungan siapa ya Pak Ustadz? Tanggung jawab dia kalau dia yang pinjam. Oh, cukup Pak Ustadz. Iya. Lanjut lagi. Ayo sebentar, sebentar dulu, ada telepon dulu sebentar, saya angkat telepon dulu. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Pak. Silahkan Abu Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan saya tadi. Ingin bertanya ini Pak Ustadz. Iya, bisa to the point ya. Tentang huluk tadi Pak Ustadz, sekiranya kalau suami ini sudah diurus di pengadilan apa belum? kira-kira secara syariat, karena Ustadz tadi mengatakan kalau di Indonesia ya berulang kali istri huluk dia itu jatuh talak sampai 1, 2, 3. Terus kalau secara syariatnya Ustadz bagaimana? Soalnya kalau ngurus resminya ini beda ya. Kalau gugat cerai itu memang harus di pengadilan gitu, tapi ujung-ujungnya kalau negeri kita itu gugat cerai dianggap talak 1. Ya. Maksud Anda Ustadz, kalau secara syariat itu gimana Ustadz? Kalau secara syariat di pengadilan, terus nanti bayar kompensasi, baru keluar itu tadi dikatakan berpisah. Namun dianggap kalau jatuh hulunya dianggap sah, maka ini tentang masa iddahnya. Masa iddahnya itu yang tepat dihitung 1 kali haid. Tidak seperti talak ya sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah kalau seperti kejadiannya begitu Ustaz, 3 kali haid kembali lagi. Kalau ini urusannya di pengadilan Indonesia, talak tadi selama masih masa iddah, kan akhirnya ujungnya talak ya. Selama masih masa iddah berarti masih bisa rujuk. Afwan Ustaz, maksud Anda kalau secara syariat itu terlepas daripada hukum Indonesia kita Ustaz. Saya nggak bisa jawab kalau kayak begitu Pak. Masya Allah, barakallah. Oh gitu Pak Ustaz. Jadi tetap harus mengacu pada aturan pemerintah kita Pak Ustaz gitu. Iya. Saya nggak bisa jawab itu. Kecuali kalau talak ya, misalnya Bapak tanya, sudah dianggap jatuh talak belum Ustaz? Saya belum ngurus di pengadilan. Sudah. Tapi masalahnya ini hulu beda lagi ini. Iya, hulu Ustaz. Hulu ini beda karena harus dengan pengadilan memang. Oh gitu Ustaz ya. Masalahnya masih ngambang Ustaz maksud saya. Iya, soalnya kira-kira baiknya gimana Ustaz? Sarannya Ustaz gimana baiknya Ustaz? Kalau mau balik? Iya Ustaz. Nah, tanyakan ke pengadilan agama. Nah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di Zoom silakan lagi tanya. Silakan Bapak Abdullah Bawazir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Abdullah. Gini Ustaz, misalkan ini ya Ustaz, kita tuh lagi marah banget gitu Ustaz kepada istri gitu Ustaz kan. Terus
ketika istri itu punya salah, kita tuh langsung tegas ngomong, anak talak antum, dan anak talak kamu gitu, aku ceraiin kamu gitu. Tapi nadanya udah tegas, sudah yakin banget Ustaz. Nah terus malamnya apa gimana itu maksudnya ingin minta maaf istri, anak minta maaf udah ngomong kayak gini karena gimana ya Ustaz, kayak misalnya lagi marah banget itu Ustaz, terus lagi emosi banget ya, pengennya ngomong talak gitu Ustaz, misal. Nah tapi malamnya misal ngomong ke istri, memang saya minta maaf udah ngomong kayak gini, nah itu jatuhnya gimana Ustaz? Tetap jatuh talak atau gimana Ustaz? Tetap jatuh talak walaupun bilang lagi emosi. Pak Abdullah, tidak ada orang itu laki-laki di muka bumi ini yang bilang dia itu talak tidak pakai emosi. Semuanya pakai emosi, Pak. Iya. Ya, coba, ada nggak yang nggak pakai emosi gitu? Pasti dia lagi emosi. Iya kan? Saat jatuh, saat sudah ngomong, saya talak gitu. Pas malamnya dia minta maaf. Talaknya sudah keluar. Talaknya sudah keluar ya. Ya, saya talak kamu gitu. Terus malamnya tuh minta maaf sama istri, terus pengen rasanya memperbaiki hubungan, terus menggauli itu gimana Ustaz hubungannya? Ya. Hukumnya itu Ustaz. Jadi talak yang sudah keluar tadi sudah dianggap jatuh talak 1. Ini tidak kayak apa ya istilahnya ya. Ini nggak bisa dicabut lagi gitu loh. Saya minta maaf, akhirnya saya cabut lagi. Sudah, ini sudah jatuh talak 1. Mau balik gimana? Ada rujuk. Tapi kesempatan talaknya tinggal 2. Paham kan? Rujuknya itu maksudnya buat lagi Ustaz. Jadi dia bilang, kita maaf tadi saya talak, maaf sekarang saya rujuk. Sudah, itu sudah rujuk. Jadi nggak usah zuat lagi, nggak usah akid lagi Ustaz. Itu kalau sudah lewat masa iddah, ini kan belum kan masih 24 jam masih ada. Tapi kalau misalnya kayak gitunya sering nggak Ustaz? Talak udah 3 kali lebih ya, 10 kali lebih. Itulah gitu. Kesalahan para suami. Kesalahan suami itu. Jadi kalau misalnya udah talak 10 kali lebih itu Ustaz, terus sadar semua kan? Itu, apa? Iya, sadar semua. Sadar semua, emosi semua lagi. Iya. Setelah itu kita menggauli misalnya. Itulah kesalahan fatal para suami zaman ini, apalagi nggak ngaji itu. Nanti anaknya gimana Ustaz? Iya, saya suruh pisah itu. Walaupun belum mengajukan pengadilan loh, karena masalahnya kalau masalah talak itu dianggap jatuh ketika ucapan sudah keluar. Makanya ini jadi pelajaran gini, ini mudah-mudahan belum terjadi nih. Jadi pelajaran ucapan talak kita pokoknya jangan keluar-keluar dulu deh. Kayak misalnya orang lagi main bola itu kalau keluarkan kartu kuning, jangan main-main kartu kuning terus gitu loh. Kalau jadi wasit. Jadi apa-apa lihat pelanggaran sedikit, wah kartu kuning kamu, pelanggaran sedikit kartu kuning kamu. Nah, sudah 2 kartu kuning akhirnya kan kartu merah. Makanya ditahan. Oh saya nggak mau nih kartu kuning ini keluar. Tahan aja, walaupun punya kartu. Oh istri lagi buat saya marah nih. Oh tahan, saya selesaikan dengan cara lain. Jangan pegang kartu kuning ini dulu, keluarin gitu, jangan. Itu seharusnya yang jadi edukasi untuk para suami itu. Gitu ya Ustaz. Dan kalau kekurangan para suami, terutama yang muda-muda, mudah-mudahan ada yang dengar malam ini ya. Mereka cuma tahu ketika nikah, ya wes saya nikah, rumah tangga, tapi masalah talak dia nggak pernah pelajari. Akhirnya salah fatal itu. Jadi kalau misalnya itu nanti gimana Ustaz? Kalau misalnya udah talak, sering ngomong talak tapi apa harus zuat lagi gitu Ustaz? Harus zuat lagi, pakai mahar lagi itu Ustaz? Enggak, ini sudah misalnya talak sudah 3 gitu ya? Iya sudah lebih mungkin. Iya misalnya ya sudah. Ya. Maka si istri nikah lagi dengan yang lain, dia cerai dengan cara yang wajar, boleh ini nikahi ulang lagi. Berarti istri harus nikah sama orang lain dulu itu Ustaz? Iyalah. Berat kan? Masya Allah.
Iya, makanya konsekuensi talak itu dibatasi 3 itu. Kalau enggak talak ya dibatasi 1000 aja kalau begitu. Makanya Islam tuh gak main-main, talak 3 itu dibatasin 3 kali talak itu. Kalau enggak ya orang main-main terus dengan kata-kata talak, itulah fungsinya kenapa talak dibatasin. Nanti gimana Ustaz itu? Aduh, kok stres. Iya, saya bahas besok deh. Besok baru bahas masalah talak. Ini baru gugat cerai ini. Ya, saya juga pusing nanti. Pusing hadapi bahwa bapak yang juga bingung karena sudah ucapkan kata talak. Besok baru kata talak itu keluar itu. Berarti kalau misalnya malam ini itu tidurnya itu gimana Ustaz? Sudah bisa apa gimana Ustaz? Baru 1 kali talak apa sudah 3 kali? Udah berkali-kali Ustaz. Misal biar tetap Hasan gimana? Ya, tunggu besok aja deh ya. Yes. Ya malam ini sama istri. Malam ini maksudnya, kalau misalnya malam ini, kalau ini gimana? Ya, nanti kita lihat besok aja lah. Malam ini senang-senang dulu sama istri. Mudah-mudahan ada kompromi nanti. Iya, mudah-mudahan ada kompromi ya. Ya, sama-sama belajar biar nanti tahu batasannya bagaimana. Ini biar suami-suami yang dengar malam ini tahu gitu. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini belum masuk masalah talak sebenarnya. Ini baru gugat cerai. Gugat cerai itu yang istri yang pegang ya. Saya nanti coba tegaskan besok. Tapi kalau masalah talak itu dari suami yang pegang. Jadi ada dari istri gugat, ada dari suami, itu namanya talak. Ya, ini punya hak sendiri-sendiri nih. Gitu. Nah, sisa 3 lagi dirampungkan aja. Ya, monggo. Saya panggilkan Ibu Mira Ummu Salma. Bu Mira, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan. Afwan Ustaz, ini Ana mau tanya bukan tema. Ini gini kan, Ana kan pergi kerja di Hong Kong itu dulu 5 tahun. Terus pulang cuti selama 1 bulan. Yeah. Kembali lagi ke sini 3 tahun. Ini insya Allah bulan depan mau pulang. Terus Ana kan pernah dengar katanya kalau udah lama pisah dengan suami itu harus bangun nikah. Itu apa ada hadisnya, Ustaz? Kalau pisah dengan suami harus segera apa? Halo? Halo? Enggak, bukan pisah, maksudnya saya kerja ke anak-anak, anak kerja ke Hong Kong gitu loh. Iya, anak kerja ke Hong Kong gitu loh. Terus waktu mau pulang itu apa diharuskan bangun nikah lagi gitu loh? Enggak ada kata-kata cerai kan? Halo? Enggak ada kan? Udah, enggak ada kata cerai. Enggak ada. Bukan pisah cerai, maksudnya pisah. Anak kerja ke Hong Kong, suami anak di Indo. Tidak perlu ulangi akad. Oh, tidak perlu. Berarti nggak perlu ya, Ustaz ya? Enggak. Oke, jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, sisa 2 lagi, silakan. Silakan Bu Retno. Bu Retno atau Bu Hafsah, silakan Bu Hafsah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustaz. Iya. Misalnya gini, istri sering marah-marah karena masalah yang lazim, suami keluar malam misalnya. Lalu marah dan mengancam apabila istri tetap marah-marah karena hal tersebut. Terus? Pertanyaannya, apakah jatuh talak apabila istri tetap marah untuk selanjutnya gitu? Jazakallahu khairan Ustaz. Coba diulang, masih kurang jelas saya Bu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Misalnya gini Pak Ustaz, istri sering marah-marah karena masalah yang lazim, misalkan apa masalah apa ini? Ya, terus. Misalnya suami keluar malam
istrinya marah-marah lah, pokoknya marah-marah tak menentu lah Ustaz. Iya, Akhirnya terus. suami kan emak juga dengan istrinya. Iya, terus. Jadi dia terima marah-marah. Jadi dia bilangnya gini, kalau misalkan kamu marah-marah lagi, saya akan jatuhkan talak untuk kamu. Itu kayak mana hukumnya Ustaz? Apakah jatuh talak? Ancaman lah gitu. Ancaman, tidak. Tidak ya. Kalau misalnya marah-marah lagi untuk selanjutnya nggak jatuh juga talaknya. Kan cuma ancaman aja. Bukan kata-kata tegas seperti suami bilang, saya ceraikan kamu. Bukan kan? Oh gitu ya. Iya. Ya. Ancaman tuh nggak jatuh talak ya? Enggak. Kalau istrinya marah-marah? Istrinya marah-marah terus? Pertanyaannya apa? Iya, suami bilangnya gini, saya akan talakkan kamu gitu. Apabila kamu marah gitu. Apabila kamu marah-marah lagi. Ancaman tidak sampai jatuh talak, titik. Oh gitu ya Pak Ustaz. Ibu tanya masih pertanyaan sama, ini saya jawab sama. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik, satu terakhir. Silahkan Ibu Nurul Fadliah. Bu Nurul. Ya. Izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai kondisi yang sedang pandemi ini dengan tingkat perceraian yang meningkat? Terima kasih. Karena tidak sabar. Terus mungkin patokannya ekonomi. Terus iman gak kuat. Terus keadaan sudah tidak mau menerima lagi saat suami tidak punya kerjaan dan tidak mau saling support. Problemnya kompleks. Solusinya ya banyak-banyak sabar di masa pandemi kayak gini ya. Akan diuji mana istri-istri yang setia, mana istri-istri yang mau menerima keadaan ataukah tidak. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah masalah cerai besok masih berlanjut lagi. Sepertinya ini masalah cerai akan memuncak besok. Jadi bersabar saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Dan kita dimudahkan untuk beramal soleh. Dan diberikan keutuhan dalam rumah tangga. Diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.